Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid As-Shadiqin beserta jajaran, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk judul ana yang berjudul Hidup Bahagia dengan Al-Quran. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber hidayah, penyembuh jiwa, pengingat rahmat, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Tidak ada satu masalah apapun yang Al-Quran sisakan, kecuali di sana ada permasalahan yang dapat dijadikan sebagai arahan agar manusia bisa hidup terarah dan tepat sasaran. Visi besar Al-Quran adalah menjadikan manusia bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa barang siapa yang dekat dan intim dengan Al-Quran, mengikuti arahan-arahannya dan menjauhi larangan-larangannya, niscaya orang itu tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya. Nama-nama Al-Quran yang beragam bahwa Al-Quran adalah sumber kebahagiaan bagi umat manusia. Sebutan sebagai an-nur atau cahaya mengindikasikan bahwa Al-Quran memberi cahaya dan sinar di jalan. Sebutan sebagai Al-Furqan menunjukkan bahwa barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka orang itu dapat membedakan antara mana yang hak dan yang batil. Sebutan Al-Quran sebagai Asy-Syifa menunjukkan bahwa Al-Quran adalah obat paling mujarab bagi manusia. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup juga berarti kita juga senantiasa belajar Al-Quran dan mengamalkannya agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Gak bisa. Aku main sama kakakku. Di sini. Sini aja lah, biar kalian bisa kenalan. Iya, tengok aku ada Clay. Enggak. Ih, hilang-hilang terus, tangan aja nggak bisa diam. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat merasakan. Jangan goyang-goyang lah, Dapat merasakan keutamaan Al-Quran di antaranya yaitu pertama, dengan membaca Al-Quran secara teratur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Quran Surah Al-Fatir ayat 29-30. Jelek loh, Bu. Kedua, dengan memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan yang ketiga, dengan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Maka dari itu, marilah kita sama-sama belajar Al-Quran dan mencintai Al-Quran agar
kita bahagia